Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membahas tentang software komputer. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang hardware komputer, yaitu perangkat keras komputer. Nah, ini kita membahas tentang software komputer, yaitu perangkat lunak. Ya, seperti halnya manusia, ada fisiknya, ya, ada ruhnya. Ya, bisa dibilang software ini adalah ruhnya komputer. Ya, jadi kalau hardware tanpa software itu ya tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijalankan. Nah, ini teorinya. Software adalah perangkat lunak komputer. Ya, berbeda dengan hardware. Ya, kalau hardware bisa dilihat, dirasa, diangkat-angkat, dipegang gitu. Ada terlihat secara fisik. Nah, kalau software ini ya dia non fisik. Ya, tapi kita bisa gunakan. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Bagian-bagian software, ya ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system, kemudian yang berikutnya adalah aplikasi, ya, yang ketiga adalah bahasa pemrograman, ya, yang keempat adalah utility software. Ya, yang pertama sistem operasi. Ya, kita tidak bisa mengoperasikan komputer tanpa sistem operasi, maka itu sistem operasi ini penting untuk mengatur, mengendalikan, ya, apa aja sih sistem operasi itu. Ini dia, ya, ada DOS, Windows, Linux, ya, Macintosh, Unix, ya. Ini dia sistem operasi, bertugas untuk mengatur atau mengontrol, ya, hardware sehingga kita bisa menjalankannya atau kita bisa menggunakannya. Ya, yang sering digunakan di Indonesia adalah Windows. Ya, walaupun Windows ini berbayar, tapi di Indonesia banyak diminati. Kita hampir mayoritas menggunakan Windows. Ya, walaupun ada yang open source, ya, gratis, ya, bisa kita kembangkan. Ada Linux, tapi biasanya ini di kalangan teman-teman IT atau programmer ini sering gunakan ini karena memudahkan untuk penggunaan coding, penggunaan pemrograman atau teks, ya. Baik, berikutnya setelah sistem operasi ada yang namanya aplikasi atau aplikasi program. Setelah kita ada Windows-nya, ya, ini belum kita bisa pergunakan secara optimal, maka itu kita memerlukan yang kedua, ini adalah aplikasi. Ya, sering kita gunakan untuk mengetik, berarti kita butuh aplikasi untuk mengetik, yaitu biasanya Microsoft Office Word, kemudian laporan keuangan Excel, presentasi yaitu PowerPoint. Ya, kemudian ketika kita mau menggunakan untuk desain, ya berarti kita butuh software desain, ya, ada CorelDRAW, Photoshop, Freehand, ya, ada Illustrator, ya, dan seterusnya. Kemudian ketika kita mau edit video, berarti kita butuh aplikasi untuk editing video. Ya, ada Adobe Premiere, Ulit Video Studio, ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini yang kedua. Jadi aplikasi program. Baik, berikutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, saya kalau mau membuat software itu pakai apa? Pak, kalau saya mau membuat game itu pakai apa? Nah, ini dia yang ketiga, bahasa pemrograman atau language programming. Ya, ini bahasa pemrograman ini bisa dibilang software untuk membuat software. Software untuk membuat software. Ya. Apa aja sih contohnya? Yang pertama ada bahasa mesin tingkat rendah, ya, atau low level language. Ini contohnya adalah mesin code atau assembly code, ya, biasanya untuk bahasa mesin, ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa mesin tingkat sedang. Kalau tadi tingkat rendah, ini sedang, di atasnya lagi. Itu ada contoh programnya, ada C++, C, ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa mesin tingkat tinggi, ya, high level language, yaitu ada Java, Pascal, Visual Basic. Nah, biasanya untuk membuat program yang saat ini sering dibuat, ya, ini sering menggunakan Java. Kemudian ketika kita mau membuat program basisnya itu adalah website, ya, maka itu software yang digunakan adalah HTML, PHP, JavaScript. Nah, ini yang sering yang digunakan. Gitu. Sekarang banyak software-software yang berbasis web seperti
Kalau di kampus itu ada My Campus atau My Unpam atau My Dosen ya. Nah, itu ada software pemrograman berbasisnya website. Itu yang ketiga, bahasa pemrograman atau software yang digunakan untuk membuat software. Kemudian berikutnya adalah utility software. Utility software ini adalah software yang digunakan untuk membantu kelemahan atau kekurangan dari sistem operasi. Ya, ini terbagi menjadi dua, ada utility internal ya. Utility internal ini biasanya sudah terinstall ketika sistem operasi itu diinstal, ketika Windows diinstal. Gitu. Apa saja sih? Ya, ada Windows Backup, kemudian management file, disk cleanup. Nah, disk cleanup sering kita gunakan, atau defrag ya, untuk merapikan, ya, untuk membersihkan, ada cleanup tadi. Kemudian yang eksternal ini ya perlu kita install. Apa sih? Ya, contohnya antivirus. Ya, ketika kita komputernya atau laptopnya tidak kepingin kena virus, ya berarti kita menggunakan antivirus. Ya, apa aja sih antivirus? Banyak ya yang beredar. Ada Avira, Norton, McAfee, Smadaf, ya, dan lain-lain. Saya sering ditanya sama mahasiswa saya, Pak, software antivirus apa sih yang bagus untuk laptop kita? Saya kadang suka tidak menyebutkan mereknya apa. Ya, saya cuma jawab seperti ini. Antivirus yang bagus adalah antivirus yang update. Ya, jadi jangan sampai lebih update virusnya dibanding antivirusnya. Logikanya kalah. Ya, sekarang lagi mau wabah. Ya, kalau virus yang alaminya itu ada virus corona gitu ya. Kita belum punya vaksinnya, kita belum punya antivirusnya. Ya, logikanya kalah kita. Gitu, maka itu buat antivirusnya. Gitu. Nah, itu virus yang alami. Ya, kalau virus komputer ini berbeda, ini adalah program. Ya, logikanya juga begitu juga. Jadi antivirusnya harus lebih update dibanding virusnya, gitu, untuk bisa menang. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, saya mah kalau kepengen komputernya aman, komputernya tidak kena virus, saya harus menggunakan lebih dari satu antivirus. Wah, ini menjadi masalah juga ternyata. Saya pernah menangani laptop teman, komputernya atau laptopnya itu lambat. Ya, saya cek tidak ada virusnya. Ternyata saya cek ada antivirusnya, ada 3. Wah, ternyata ini bikin lambat komputer. Karena defaultnya ketika kita install antivirus, dia akan, ketika kita hidupkan komputer, dia akan men-scan. Ya, antivirus yang pertama dia scan. Kemudian setelah selesai antivirus yang pertama, antivirus yang kedua scan lagi, menjalankan scannya. Kemudian yang ketiga, gitu, sehingga memorinya habis dimakan untuk scan antivirus. Ya, maka itu saya sarankan antivirusnya satu aja. Tadi ada 2 catatan. Yang pertama, antivirusnya update. Kemudian yang kedua adalah jangan lebih dari satu antivirus. Satu saja. Pilih satu, kemudian diupdate. Itu dia. Itu utility software. Ya. Kemudian jenis-jenis software berdasarkan cara mendapatkannya. Ya, ini ada freeware, shareware, propertyware, open source. Gitu. Apa sih ini freeware, shareware, propertyware, kemudian open source? Kita lihat. Ya, freeware ini adalah software yang sifatnya gratis, tanpa biaya, ya, tapi masih ada mencantumkan hak cipta. Apa contoh-contohnya? Ini sering kita gunakan, ya, ada YouTube, kemudian Flash Player, nah, Mozilla, Chrome. Nah, ini software gratis, ya, yang kita bisa gunakan. Kemudian ada hak ciptanya. Kemudian berikutnya ada yang namanya shareware, ya, share. Ini sering nih kita juga menemukan ini. Apa sih? Ya, shareware ini gratis, tapi dalam jangka waktu tertentu. Misal 7 hari, ya, misal 15 hari, ya, atau trial. Ya, contohnya ada ini, ada CorelDRAW X5, ya, kemudian RAR, ya, WinBlend, ya. Nah, ini. Jadi software trial, ya, biasanya 7 hari, kemudian 15 hari, 30 hari, dan lain-lain. Ya. Tapi setelah itu ketika kita kepingin menggunakannya secara permanen, kita harus membayar lisensinya. Gitu. Ini server. Kemudian berikutnya adalah
properti software atau komersial software. Apa sih ini? Ya, ini jelas software berbayar, ya, komersial kan. Apa, banyak sekali, ada Windows Media Player, ya, Internet Explorer, kemudian Office. Nah, berikutnya adalah open source atau open source software. Nah, ini selain dia gratis, ini diberikan juga source coding pemrogramannya. Jadi kita bisa mengembangkan software ini. Ya, apa aja sih contohnya? Ada Outlook 2007, WinM, kemudian Linux. Ya, ini kita bisa kembangkan. Ya, makanya bagi teman-teman yang kepingin bisa mengembangkan software, ya, pilihan open source software ini sangat menarik sekali, ya, buat akhirnya kita bisa kembangkan sesuai dengan keinginan kita. Baik, itu penjelasan saya tentang software komputer, ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.